Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita belajar sebuah lagu yang akan kita gunakan sebagai lagu tema di bulan Agustus. Kiranya kita kembali berjumpa. Kita akan nyanyikan bait yang pertama, bait yang kedua, modulasi bait yang ketiga. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari anggota jemaat, dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut. Yang pertama, pembukaan kelas katekisasi usia lanjut bagi yang berusia 55 tahun ke atas. Kelas katekisasi khusus bagi calon anggota dari gereja lain yang tidak seasas akan dimulai pada bulan Agustus. Pendaftaran ke kantor sekretariat gereja atau nomor WA yang tertera berikut ini. Yang kedua, izinkan saya untuk berpantun. Pasar bukan sembarang pasar. Pasar kita pasar gede. Basar bukan sembarang basar. Basar sukacita 9 dekade. Terima kasih. Berikut kita simak video klip jingle basar.
sampai 9 Agustus 2025. Janganlah ragu, gapai yang kau mau di 9 dekade GKI Karangsaru. Semuanya ada, semua tersedia di Bazar Sukacita. Ayo datanglah ke Bazar Sukacita yang menyediakan kebutuhan Anda. Jangan ragu, datanglah segera di Bazar Sukacita. Ayo datanglah ke Bazar Sukacita yang menyediakan kebutuhan Anda. Jangan ragu, datanglah segera di Bazar Sukacita. Di Bazar Sukacita. Yang ketiga, mari kita simak video informasi reuni 9 dekade berikut ini. Shalom, kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman sekalian yang pernah aktif melayani di GKI Karangsaru. Saya Daniel Budi Wibowo, Panitia Reuni 9 Dekade GKI Karangsaru, ingin mengajak kita semua untuk bereuni, untuk mengenang masa-masa indah kita pada waktu yang lampau. Reuni 9 Dekade GKI Karangsaru akan diadakan pada tanggal 29 Agustus di Gedung Gereja GKI Karangsaru dan tanggal 30 Agustus di Efrata Camping Ground Ungaran. Saya bersama dengan seluruh teman panitia menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Simon 0816661875. See you pada tanggal 29 dan 30 Agustus. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang kekasih, GKI Karangsaru telah menjadi bagian dari kisah hidup kita bersama. Kita pernah bertumbuh dan merinda memori bersama pada angkatan kita masing-masing. Reuni antar generasi adalah saat kita menyegarkan memori lama, meneguhkan persahabatan, dan menjalin persahabatan baru. Istri saya dan saya akan datang dan saya akan menyampaikan khotbah. Kami rindu bertemu dengan saudara-saudara semua. Sesungguhnya, saudaraku, sahabat-sahabat adalah bagaikan bintang-bintang di langit. Kita tidak selalu melihat mereka, tetapi mereka selalu ada. Dan pada saat mereka muncul, langit bersinar kembali. Selamat muncul kembali di reuni 29 Agustus 2025. Yang keempat, diinformasikan mulai hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan 10 Agustus 2025 untuk area parkir Karangsaru 12 tidak bisa dipakai secara maksimal karena dipasang teratak untuk stand bazar. Berkaitan dengan parkir bazar, kita menyediakan tempat parkir. Titik parkir tambahan di GIA Isa Al-Masih Pringgading,
Gedung Mitra Sejahtera, Jalan Kimangun Sarkoro, khusus untuk mobil. Kemudian di Gereja Advent, Jalan MT Haryono, hanya untuk tanggal 7 dan 8 Agustus 2025. Berikutnya, di Sekolah Nusa Putra, Jalan Kimangun Sarkoro, khusus untuk sepeda motor. Bagi pengunjung Pasar Sukacita, disediakan shuttle car untuk antar jemput dari lokasi titik parkir tambahan area Pasar Sukacita. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Yang kelima, diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Solavide pada hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 6 sore di Balai Immanuel GKI Karangsaru. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Yang keenam, gathering single fellowship akan diadakan pada hari Minggu 10 Agustus 2025 pada pukul 11.30 atau setengah 12 di Karangsaru 14 di ruang sekolah minggu kelas 3 dan 4. Host akan dilayani oleh Pendeta Angga Prastia dan narasumber Penatua Hari Kurniawan. Demikianlah warta lisan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Menenangkan asa sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang ampunya. Yang esa patut dimuliakan seterusnya. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Sumber kehidupan dan
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, rasanya apakah Bapak Ibu menyadari ada sesuatu yang berbeda di ruang ibadah kita dibanding minggu yang lalu? Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi pagi sebelum ibadah yang pertama diadakan peresmian penggunaan 2 videotron yang baru untuk ibadah dan untuk kegiatan-kegiatan di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan terus memperlengkapi gerejanya dengan segala yang baik. Nah Bapak Ibu, ketika 2 videotron ini kemarin Jumat digunakan, dites, dicoba untuk acara harmoni kita anak bangsa, saya duduk di dekat kotak sound system di belakang, di sebelah sana. Nah Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi? Walaupun sudah ada videotron di sebelah sini, kepala saya tetap mengok sebelah sana terus. Dan tadi ketika nyanyi saya perhatikan Bapak Ibu yang berada di sini kepalanya juga masih ke sana. Ya mudah-mudahan dengan adanya videotron yang baru gitu, ketika kita pulang dari gereja sudah tidak lagi begini, tetapi sudah bisa menatap ke depan. Nah kita akan terus mendukung pelayanan multimedia di tempat ini. Kita doakan agar tim multimedia GKI Karangsaru terus diberikan kreativitas, kecermatan di dalam mengembangkan tayangan-tayangan yang ada. Sehingga kita terbantu ketika melihat teks lagu yang ada dengan video yang sesuai dengan apa yang dituliskan oleh teks, kita dapat lebih menghayati akan lagu tersebut. Ketika khotbah menggunakan slide menampilkan video atau gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang diberitakan akan membuat kita menjadi semakin paham tentang firman Tuhan yang sedang diberitakan. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah, masihkah engkau berdoa? Jawabnya, masih. Kapan? Ya tadi barusan di gereja. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tema tentang doa. Kenapa toh tema tentang doa ini diangkat? Bukankah itu sudah merupakan sesuatu yang sangat umum? Bapak Ibu saudara sekalian, sesuatu yang sangat umum, sesuatu yang sudah sangat biasa. Terkadang kita melupakannya, terkadang kita menyepelekannya. Oleh karena itu kita hari ini akan belajar tentang apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika tentang kehidupan doa orang-orang Kristen. Mari kita naikkan pujian kita pujikan Tuhan Yesus sahabatku, sebuah lagu yang riang, lagu yang gembira. Kita boleh ekspresikan sukacita kita dengan bertepuk tangan bersama. Tuhan Yesus sahabatku, cinta dan terang, melebihi segalanya bagiku.
Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan Yesus Kristus Putra-Mu datang ke dunia, menebus dosa kami dan menjadi sahabat kami. Kami bersyukur atas karunia keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Pagi ini kami datang kepadamu ya Bapa, ketika kami menghadap Engkau Allah yang kudus, kami menyadari siapa kami. Kami adalah manusia yang lemah. Ketika kami masih terdiri dari daging dan darah, maka kami tak luput dari berbagai dosa yang seringkali masih kami lakukan. Dan saat ini kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami hendak menaikkan doa pengakuan dosa pribadi di hadapan Tuhan. Kami akan membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar pengakuan dosa pribadi kami. Bapa di surga, inilah pengakuan kami. Kami yakin ketika kami datang kepada Tuhan mengaku dosa di dalam doa-doa kami, maka Tuhan menyambut jiwa kami. Pengampunan akan Kau berikan kepada kami, dan Engkau akan memampukan kami untuk menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai bagi kita semua. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom, shalom, shalom aleichem. Sungguh berbahagia kita karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Mari kita menyerahkan kehidupan yang sudah ditebus oleh Allah dengan tidak segan-segan untuk datang kepada Allah di dalam doa-doa kita. Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, paduan suara Angel akan menyanyikan persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya persembahan pujian ini juga jadi berkat bagi kita semua, membawa sukacita bagi kita semua. Dan bulan ini dan bulan kemarin merupakan bulan yang sangat padat untuk anak-anak kita, Angel Choir. Karena kemarin hari Jumat dalam acara harmoni kita anak bangsa, mereka menyanyikan 3 lagu nasional dan lagu perjuangan. Dan hari ini mereka mempersembahkan 1 lagu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Di balik paduan suara anak ada pelatih yang tekun untuk melatih. Tapi jangan lupa, di balik paduan suara anak ada orang tua, ada mama papa yang dengan tekun mengantar anaknya, menunggui anaknya untuk melayani Tuhan sedari kecil. Dan setiap anak yang ditumbuh, yang ditanam di pelataran Tuhan dari kecil, maka sampai masa tuanya nanti tetap akan segar, bahkan berbuah lebat. Bapak Ibu yang memiliki anak, cucu, yang ingin ikut paduan suara Angel Choir, silahkan mendaftar dan kita membawa anak kita kepada Tuhan sedari kecil untuk bersama-sama melayani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami, dan kini kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami konsentrasi yang baik ketika kami belajar bersama akan firman Tuhan, dan Tuhan pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan pada setiap kami yang pagi ini datang untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Masihkah Engkau Berdoa? Dan bacaan diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan salah satu ayat terpendek yang ada di dalam Alkitab. Hanya terdiri dari 2 kata, tetaplah berdoa. Namun dari 2 kata ini, kita akan belajar banyak hal tentang seruan untuk berdoa yang disuarakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Tesalonika. Nah, untuk pertama, saya ingin mengajak kita semua melihat secara sekilas perbandingan terjemahan-terjemahan dari berbagai versi terjemahan Alkitab yang ada tentang 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini. Terjemahan-terjemahan yang ada kurang lebih berbunyi, teruslah berdoa, berdoa dengan tiada berkeputusan, berdoalah senantiasa, berdoalah tanpa henti-hentinya, dan berdoalah dengan tidak putus-putusnya, berdoalah sepanjang masa. Nah, dari versi terjemahan-terjemahan ini, kita bisa melihat nuansa makna yang nampak kurang lebih sama, yaitu berdoa secara terus-menerus. Nah, supaya lebih jelas, supaya kita dapat memahaminya dengan lebih dalam, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian sekilas untuk melihat, merujuk pada teks asli dari bacaan kita. Tetaplah berdoa. Tetaplah di dalam versi bahasa Yunani memakai kata dialeptos yang arti harfiahnya tanpa henti. Ternyata kata-kata ini tidak sembarang kata-kata umum yang dipakai, tetapi kata-kata ini seringkali dipakai dalam konteks militer, yaitu menjelaskan bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh para prajurit tanpa putus, tanpa henti, terus-menerus. Sedangkan berdoa di dalam bahasa Yunani dipakai kata prosekome, yang artinya berdoalah. Dan di dalam makna kata ini terkandung dimensi keteraturan dan tidak putus. Dengan demikian, tetaplah berdoa, berarti tanpa henti, teratur, tidak terputus, berdoa bagaikan prajurit yang berjaga-jaga.
Nah, seperti apakah berdoa yang tanpa henti, teratur, tidak terputus sebagai prajurit yang berjaga-jaga itu? Apakah kita berarti berdoa terus-menerus tanpa mengerjakan pekerjaan yang lain? Nah, mari kita lihat latar belakang kondisi jemaat Kristen di Tesalonika saat menerima surat 1 Tesalonika ini. Kita akan mencoba memahami makna tetaplah berdoa dengan melihat latar belakang. Yaitu yang pertama, latar belakang ritual keagamaan masyarakat kota Tesalonika pada umumnya pada saat itu. Lalu yang kedua, latar belakang hubungan atau relasi orang-orang Kristen Tesalonika dengan pemerintah yang berkuasa saat itu. Yang ketiga, latar belakang hubungan antara orang-orang Kristen Tesalonika dengan pemerintah, dengan pihak-pihak yang memusuhi mereka pada saat itu. Dan yang keempat, bagaimana orang-orang Kristen di Tesalonika pada saat itu sedang mengalami pergumulan internal, pergumulan di dalam gereja Tesalonika. Kita akan lihat satu persatu sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya yang diserukan oleh Paulus ketika dia berkata, tetaplah berdoa kepada orang-orang Kristen di Tesalonika. Yang pertama, dari latar belakang kehidupan keagamaan orang-orang Tesalonika pada waktu itu. Kota Tesalonika kuno saat ini bernama Tesaloniki adalah sebuah tempat berkembangnya berbagai agama, terutama agama Yunani Romawi kuno yang memuja, yang menyembah banyak dewa. Nah, di kota Tesalonika ini setidaknya ada 3 kuil dewa utama yang sering dikunjungi oleh orang-orang Tesalonika untuk kemudian mereka beribadah di sana. Yang pertama adalah kuil dewa Kabirus atau dewa Kabiroi. Nah, pemujaan terhadap dewa Kabirus ini merupakan bentuk dari agama misteri di mana penganutnya itu melakukan ritual-ritual rahasia yang dipercaya dapat memberikan perlindungan, dapat memberikan pengharapan kehidupan setelah kematian. Para pemuja dewa Kabirus ini, khususnya di kawasan Tesalonika, yang lingkungannya berhubungan dengan industri dan juga pertambangan serta pelayaran, melakukan ritual di kuil dewa Kabirus itu adalah mohon perlindungan terhadap berbagai bahaya yang mungkin saja akan datang dalam kehidupan sehari-hari, seperti kecelakaan kerja dan berbagai sakit penyakit. Jadi orang-orang Tesalonika pada umumnya kalau mau mendapatkan keselamatan kerja, sembuh dari sakit penyakit, pergi ke kuil dewa Kabirus, beribadah di sana, berdoa di sana. Lalu kuil yang kedua yang ramai didatangi oleh orang-orang Tesalonika pada saat itu adalah kuil dewa Dionysus. Dewa Dionysus ini terkenal memiliki banyak peran. Dan salah satu peran yang populer adalah dia ini simbol dari kesenangan, simbol dari pesta pora, simbol dari minuman anggur yang memberikan kegembiraan, kebahagiaan bagi siapapun yang menyembahnya. Orang-orang Tesalonika yang ingin mendapatkan kesenangan hidup, kebahagiaan hidup, datang ke kuil dewa Dionysus, melakukan ritual yang disebut sebagai Dionysia, berupa pesta pora, dengan musik yang meriah, dengan topeng-topeng yang indah, dengan kostum-kostum yang menawan, untuk mendapatkan kesenangan hidup dari dewa. Yang ketiga, yaitu kuil dewa Serapis. Siapakah dewa Serapis ini? Dewa Serapis ini digambarkan berpenampilan Yunani, berwajah manusia, tetapi busananya dipengaruhi oleh kebudayaan Mesir. Dan dia biasanya digambarkan memegang simbol seperti tongkat dengan ular yang melilit. Dan kadang-kadang disandingkan dengan anjing atau banteng sebagai simbol kesuburan, sebagai simbol kekuatan. Nah, dewa Serapis ini dikenal sebagai dewa kematian, kebangkitan, kesuburan, dan kuasa ilahi. Orang-orang Tesalonika yang bekerja, memiliki usaha di bidang pertanian, di bidang agrobisnis, maka sering datang ke kuil
dewa Serapis ini untuk memohon kelancaran usaha, untuk memohon kesuburan, kesuksesan panen, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ritual ibadah mayoritas penduduk kota Tesalonika pada saat itu kepada para dewa merupakan ibadah yang disebut oleh para penafsir sebagai ibadah transaksional. Mereka berdoa kepada para dewa, mereka datang kepada para dewa jika sedang membutuhkan sesuatu. Jika sedang butuh ini, maka pergi beribadah berdoa ke kuil dewa itu. Jika butuh itu, maka datang berdoa beribadah ke kuil dewa ini. Jika tidak membutuhkan apa-apa, ya maka tidak datang untuk berdoa. Tidak datang beribadah ke kuil. Nah, di tengah-tengah kebiasaan ritual ibadah yang transaksional, doa yang transaksional itulah, Rasul Paulus menyerukan, tetaplah berdoa, berdoalah tanpa henti, teruslah berdoa seperti prajurit yang berjaga-jaga. Paulus ingin mengingatkan jemaat Kristen Tesalonika bahwa sebagai orang Kristen, berdoa kepada Tuhan itu tidak hanya kalau pas butuh saja. Datang kepada Tuhan bukan hanya kalau pas memerlukan saja. Kalau tidak butuh pertolongan Tuhan, tidak sedang memerlukan sesuatu dari Tuhan, maka tidak berdoa. Doa bukanlah alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kepentingan kita semata, tetapi doa bagi orang percaya adalah sarana untuk berkomunikasi, untuk berelasi dengan Allah, untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Beberapa waktu yang lalu, saya memimpin sebuah acara PA online di sebuah gereja. Temanya tentang doa. Dan dalam sesi tanya jawab, salah seorang bertanya demikian. Pak Pendeta, bagaimana cara kita mengetahui apakah doa-doa yang selama ini kita naikkan kepada Tuhan itu doa yang benar atau doa yang tidak benar? Kemudian saya menjawab demikian. Doa itu adalah sarana kita untuk berelasi dengan Allah. Sarana kita untuk semakin mengenal Allah, sarana bagi kita untuk mencari dan mengetahui kehendak Allah. Maka setiap kali kita berdoa, misalkan kita meminta sesuatu kepada Allah dan permintaan itu kemudian kita sampaikan terus-menerus di dalam doa-doa kita kepada Allah dan ternyata jawaban Allah atas permohonan kita itu berbeda dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita minta. Kalau kemudian kita marah kepada Tuhan, kita kecewa pada Tuhan, maka dapat dipastikan doa kita selama ini salah. Doa kita selama ini tidak tepat. Tetapi jikalau kita bisa menerima jawaban Tuhan yang ternyata berbeda dari apa yang kita inginkan, kita harapkan dan kita impikan, maka doa kita selama ini adalah doa yang benar. Karena jika kita berdoa, kita itu bukan sedang memaksakan kehendak kita kepada Allah supaya Allah mengabulkan keinginan kita, tetapi ketika kita berdoa, menyampaikan keinginan kita kepada Allah, sebenarnya kita itu sedang mencari kehendak Allah. Kita mendoakan sesuatu permohonan kepada Allah bukan mendesak dan memaksa Allah mengabulkan doa kita. Tetapi ketika kita membawa sesuatu permohonan di dalam doa kita kepada Allah, sebenarnya kita itu sedang mencari tahu apakah permohonan yang kita sampaikan kepada Allah itu selaras dengan kehendak Allah atau tidak. Sekali lagi, ketika kita membawa permohonan-permohonan kita kepada Allah di dalam doa, kita bukan sedang memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita, tetapi sebenarnya kita sedang mencari tahu apakah permohonan kita itu selaras dengan kehendak dan rencana Allah atau tidak. Jika permohonan kita tidak selaras dengan kehendak Allah, maka kita bisa menerima jawaban lain yang Allah berikan itu. Karena motivasi kita ketika datang kepada Allah bukan untuk memaksa Allah, tapi cari tahu apakah keinginanku selaras dengan keinginan Allah atau tidak. Nah, kehidupan doa yang transaksional sampai ini juga masih sering kita jumpai.
Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki doa yang terus-menerus, tetap berdoa walaupun tidak ada sesuatu yang diminta, karena doa tidak hanya meminta, doa adalah relasi dengan Allah, doa bisa menyampaikan syukur kepada Allah, doa bisa memuji Allah, doa bisa mencari kehendak Allah, bukan memaksakan keinginan kita kepada Allah. Yang kedua, latar belakang hubungan orang-orang Kristen di kota Tesalonika dengan pemerintah. Orang-orang Kristen di wilayah Kekaisaran Romawi dianggap sebagai ancaman stabilitas kekaisaran karena orang-orang Kristen tidak mau menyembah kaisar. Pemerintah Romawi pada saat itu selalu mencurigai orang Kristen, tidak bersahabat dengan orang-orang Kristen yang ada. Nah, kemungkinan besar sebagian orang Kristen di Tesalonika enggan mendoakan pemerintah karena menganggap percuma mendoakan pemerintah. Sudah berkali-kali didoakan, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sudah berkali-kali didoakan, tidak ada tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak ada perubahan sikap terhadap mereka. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan melalui Rasul Paulus menyerukan kepada orang-orang Kristen di Tesalonika, tetaplah berdoa, teruslah berdoa, berdoalah senantiasa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk pemerintah. Lah, apa isi doanya? Paulus di bagian yang lain menyatakan apa yang harus kita doakan. Mari kita bersama baca 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama dengan bersuara lantang 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan supaya permohonan, doa, permintaan, dan syukur dilakukan untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua yang memegang pemerintahan, supaya kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Walaupun pemerintah Kekaisaran Romawi saat itu tidak berlaku baik terhadap orang-orang Kristen, selalu menaruh curiga, bahkan nanti di kemudian hari mempersekusi orang-orang Kristen, mengejar-ngejar orang Kristen, tetapi orang-orang Kristen tetap diminta untuk mendoakan raja, mendoakan pemerintah, supaya mereka dapat memerintah dengan baik, supaya rakyat dapat hidup tentram dan dapat beribadah dengan tenang. Tugas kita mendoakan raja dan pemerintah, maka tangan Allah akan mengubah hati raja dan pemerintah. Hari ini Tuhan juga mengingatkan kita untuk terus mendoakan para pemimpin kita agar mereka dapat memimpin dan memerintah dengan baik. Walaupun mungkin sebagian besar merasa saat ini pemerintah belum dapat sepenuhnya bertindak secara adil di berbagai bidang kehidupan. Justru inilah tugas kita untuk terus mendoakan pemerintah agar dapat bertindak dengan adil sehingga rakyat termasuk kita ini dapat hidup tentram dan tenang. Oleh karena itu di dalam doa syafaat kita selalu menaikkan doa untuk pemerintah negara kita. Walaupun terasa tidak ada perubahan, tetaplah berdoa bagi pemerintah kita. Ketika kita berdoa, maka Allah lah yang akan turun tangan untuk mengubah hati orang. Yang ketiga, latar belakang hubungan orang-orang Kristen di Tesalonika dengan orang-orang Yahudi yang memusuhi mereka. Orang Yahudi pada waktu itu sudah menganggap orang Kristen sebagai sekte sesat yang rupanya orang-orang Yahudi ini tidak hanya mengecap orang Kristen sebagai sekte sesat, tetapi mereka juga sampai menganiaya orang-orang Kristen di Tesalonika. Orang-orang Yahudi memusuhi orang-orang Kristen di Tesalonika dengan terang-terangan. Dituliskan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 14 sampai 15. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian yang berwarna putih saja. Bagian yang berwarna putih. 2, 3. Sebab kamu telah menerima firman dalam penderitaan yang sama seperti yang telah dialami oleh orang-orang yang daripada kamu itu dari bangsa Yahudi. Di tengah-tengah situasi di mana ada orang-orang Yahudi yang memusuhi, menganiaya, Rasul Paulus menyerukan, tetaplah berdoa.
Dalam menghadapi penganiayaan, dalam menghadapi orang yang memusuhi kita, kita diminta untuk tetap berdoa, mendoakan mereka, mendoakan kebaikan mereka agar mereka berubah. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mendoakan musuh atau mendoakan orang yang memusuhi kita, walaupun kita tidak menganggap mereka sebagai musuh, itu bukanlah sesuatu yang asing bagi dunia. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun itu juga mendoakan musuh-musuh mereka. Tetapi isi doanya berbeda. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang dunia mendoakan musuh-musuh mereka, doanya isinya adalah sumpah serapah, kutukan, doa mohon kecelakaan, penderitaan, dan kesusahan bagi musuh-musuh mereka. Nah, di tengah-tengah situasi dan kebiasaan yang seperti itulah, Rasul Paulus berseru, tetaplah berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kamu. Dan doanya bukan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi doanya seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Berdoa untuk musuh berdasarkan kasih untuk kebaikan dan pertobatan mereka. Bukan kutukan dan sumpah serapah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur beberapa anak Tuhan berusaha dengan keras untuk melakukan ini terhadap orang-orang yang memusuhi mereka. Ketika ada pihak-pihak yang memusuhi anak-anak Tuhan, melakukan penganiayaan kepada anak-anak Tuhan di berbagai tempat. Anak-anak Tuhan tidak membalas, tetapi mereka justru mendoakan pertobatan dan kebaikan orang-orang yang sudah memusuhi mereka. Dan ini adalah kesaksian yang indah bagi dunia. Bagaimana dengan kita di sini? Mungkin ada yang merasa dimusuhi oleh orang lain. Dicelakai, disakiti, padahal kita tidak pernah melakukan hal yang buruk terhadap mereka. Tetapi mereka memusuhi kita. Apa yang sudah kita lakukan bagi mereka? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap berdoa bagi mereka yang memusuhi kita, untuk kebaikan mereka, untuk pertobatan mereka dengan didasari kasih yang daripada Tuhan. Dan nantikan tangan Tuhan yang ajaib itu akan mengubah hati dan hidup mereka menjadi lebih baik. Yang terakhir, latar belakang permasalahan internal jemaat Kristen di kota Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan isi surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 4 ayat 13 sampai 18, kita dapat meraba bahwa di internal gereja Tesalonika sedang terjadi kekisruhan teologi tentang nasib orang-orang yang mati sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Apa yang sedang terjadi di sana? Pemahaman mereka bercampur dengan pemahaman Yunani tentang orang mati. Menurut pemahaman Yunani, jikalau seseorang itu mati, jasadnya akan diurai oleh alam, rohnya akan kembali ke Sang Pencipta dan bersatu dengan Sang Pencipta. Sehingga eksistensi diri pribadi itu tidak ada, hilang, lenyap. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Yunani ini, mereka menjadi sangat bersedih ketika ada teman, sahabat, saudara meninggal dunia. Itu berarti perpisahan selama-lamanya dan sudah selesai. Karena eksistensi pribadi ketika sudah mati, lenyap, hilang. Itu merasuki pemikiran orang-orang Tesalonika pada waktu itu. Nah, untuk mengatasi kekisruhan pemahaman tersebut, Paulus menuliskan, nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, mereka yang sudah mati sebelum Kristus itu datang, dan mereka yang mati itu mati di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, mereka akan lebih dulu dibangkitkan. Setelah mereka dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang belum mati ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, akan disatukan dan akan diangkat ke awan-awan menyongsong kedatangan Tuhan.
Nah, di tengah-tengah permasalahan internal gereja Tesalonika, Paulus berseru, tetaplah berdoa, teruslah berdoa untuk mohon hikmat Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang punya gereja, Allah lah yang punya rencana bagi gerejanya. Maka ketika terjadi persoalan yang pelik di dalam gereja, di dalam umatnya, datanglah kepada Allah sang empunya gereja, datanglah kepada Dia yang punya rencana yang indah bagi gereja, carilah rencananya sehingga kita dapat mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Tetaplah berdoa. Hari ini kita belajar akan beberapa hal. Yang pertama, relasi di dalam doa bukanlah transaksi. Mari kita terus berdoa untuk mencari kehendak Allah, mengerti dan memahami rencana Allah, bukan untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah. Doa adalah relasi dengan Allah, bukan sekedar transaksi. Yang kedua, tetaplah berdoa bagi pemerintah. Meskipun perubahan itu tampak lambat, atau bahkan tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik yang mulai tampak. Rasanya percuma terus berdoa bagi pemerintah. Ingat, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mendoakan pemerintah. Sedangkan Allah yang memberi kuasa atas pemerintah-pemerintah itu, Dialah yang akan mengubah hati pemerintah-pemerintah yang ada pada waktunya. Tetaplah berdoa bagi musuh-musuh kita atau orang-orang yang memusuhi kita. Berdoa bukan mendoakan yang jelek, bukan mendoakan agar mereka celaka, tapi berdoa didasari kasih untuk pertobatan mereka dan kebaikan mereka. Dan berdoalah bagi pergumulan gereja. Karena gereja ini adalah milik Tuhan dan doa adalah sarana kita untuk mencari kehendak-Nya. Biarlah kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan gerejanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita turut bersukacita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan yang lalu. Dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu sampai dengan hari ini untuk berdiri menerima ucapan selamat dari majelis jemaat.
Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Mari kita berikan ucapan selamat dengan bertepuk tangan. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru. Jika ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dimohon dapat berdiri di tempat untuk menerima ucapan selamat datang dari Majelis Jemaat. Selamat datang, Tuhan berkati. Mari kita berikan ucapan selamat datang dengan bertepuk tangan bersama. Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa permohonan kita, ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, pembukaan kelas katekisasi, yaitu kelas katekisasi bagi mereka yang lansia usia 55 tahun ke atas. Kelas akan mulai dibuka pada hari Jumat. Kelas akan dibuka pada hari Jumat tanggal 15 Agustus. Mulai 15 Agustus jam 8 sampai jam 9. Kemudian kelas katekisasi khusus bagi calon anggota GKI Karangsaru yang berasal dari gereja yang tidak seasas, tetapi sudah mantap untuk bersama-sama bertumbuh di tempat ini, maka kelas katekisasi khusus ini akan dimulai tanggal 17 Agustus. Yang akan mendatang setiap hari Minggu jam 7 malam. Pendaftaran dapat menghubungi kantor gereja. Kemudian diundang kehadiran jemaat dalam acara Basar Sukacita tanggal 7 sampai 9 Agustus yang akan mendatang selama 3 hari berturut-turut, mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ajak saudara-saudara, ajak teman, sahabat untuk bersama-sama merasakan sukacita di dalam Basar Sukacita 9 Dekade GKI Karangsaru, Semarang. Dan salah satu dari peserta Basar yang juga adalah yayasan di bawah naungan GKI Karangsaru adalah Yayasan Pelayanan Kristen Pelayanan Kematian Arimatea. Dan Arimatea adalah pionir dari pelayanan kematian di kota Semarang. Kita dimohon untuk bisa mendukung pelayanan Arimatea. Ketika kita menggunakan jasa Arimatea, kita sebenarnya tidak hanya sekedar menggunakan jasa itu untuk kita sendiri, tetapi kita sekaligus juga membantu banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam mengurus kematian saudara-saudara mereka. Arimatea banyak memberikan paket diakonia bagi mereka yang tidak mampu. Dari mana dananya? Itu dari kita juga yang mendukung pelayanan Arimatea bagi mereka yang tidak mampu. Dan pada hari ini setelah ibadah kedua, Yayasan Pelayanan Arimatea membuka akan stand pendaftaran anggota dari Yayasan Pelayanan Kematian Arimatea. Bapak Ibu yang tertarik dapat mengunjungi stand itu di belakang. Setelah ibadah tadi pagi ada yang bertanya kepada saya demikian, Boksu, kalau daftar Arimatea sekarang apakah dapat diskon? Lalu orang di belakang saya ngomong, dapat, daftar sekarang diskon 90% berlaku dalam 3 minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti demikian. Tetapi ketika kita menjadi anggota Arimatea, menggunakan jasa Arimatea, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi sebenarnya kita sedang mendukung yayasan ini juga untuk dapat memberikan pelayanan bagi mereka yang kesulitan pendanaan ketika ada saudara-saudara mereka yang berpulang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam ibadah ini. Kelegaan yang Tuhan berikan melalui pengampunan dosa, firman yang boleh menginspirasi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus berdoa. Tidak hanya meminta sesuatu, tetapi menjalin relasi dengan Tuhan, mengetahui isi hati Tuhan lebih dalam lagi. Dan saat ini kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan gerejawi di tempat ini. Kami berdoa untuk Basar Sukacita 9 Dekade GKI Karangsaru pada hari Sabtu
hari Kamis sampai Sabtu yang akan mendatang. Kiranya Tuhan yang sudah menuntun panitia di dalam persiapan, Tuhan juga yang akan menyertai panitia di dalam melaksanakan basar ini, sehingga basar ini boleh berjalan dengan baik dan membawa sukacita bagi setiap orang yang datang, membawa sukacita bagi mereka yang ikut serta ambil bagian di dalam tenan-tenan yang ada, dan juga membawa sukacita bagi kami anak-anak Tuhan di GKI Karangsaru. Kami berdoa untuk acara puncak perayaan 9 dekade GKI Karangsaru pada hari Kamis 28 Agustus yang akan mendatang, bersama-sama dengan GKI Semarang Orkestra. Kiranya Tuhan tolong panitia dari berbagai GKI di Semarang yang boleh ambil bagian mendukung acara ini. Tuhan berkati setiap latihan bersama, sehingga pada harinya kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah syukur di dalam malam puji-pujian 28 Agustus yang akan mendatang. Kami berdoa untuk Yayasan Pelayanan Kematian Arimatea. Kami bersyukur atas keberadaan Arimatea dan kiranya Tuhan tolong kami untuk boleh terus mendukung Arimatea di dalam doa-doa kami maupun di dalam keikutsertaan kami. Kami berdoa untuk GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, Klasis Banyuwangi, untuk Gereja Tuhan GKI Jember. Tuhan, Engkau tahu di dalam menjalani kehidupan bergereja tidak luput dari berbagai persoalan pergumulan. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Tuhan boleh menyertai para hamba Tuhan, majelis jemaat dan aktivis di GKI Jember di dalam mereka berkarya menjalankan tugas perutusan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan umat Tuhan di sana boleh mendapatkan berkat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami berdoa bagi pemerintah kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami untuk boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan, di dalam menjalankan kuasa yang Tuhan berikan untuk memerintah negeri ini. Kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk menegakkan hukum dan memperkokoh persatuan serta kesatuan bangsa. Kiranya bangsa kami boleh selalu memupuk toleransi yang ada sehingga pembangunan boleh terlaksana dengan baik dan kemakmuran, kecukupan boleh dirasakan oleh anak-anak Tuhan di Indonesia ini. Kami juga tak henti-hentinya berdoa untuk perdamaian dunia bagi para pemimpin dunia yang sedang bersitegang, yang sedang berseteru, yang sedang bersilah pendapat. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja agar segala masalah yang terjadi tidak diselesaikan dengan perang, tetapi boleh diselesaikan dengan jalan damai, sehingga tidak banyak korban jiwa, dan dunia ini boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saat ini kami juga datang kepadamu ya Bapa, sebagai pribadi lepas pribadi yang tidak luput dari berbagai macam pergumulan hidup. Kami hendak menaikkan doa permohonan pribadi kami kepada Tuhan dalam keheningan, kiranya Tuhan mendengar seru doa kami. Inilah ya Bapa doa-doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, bersama dengan doa yang putramu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Ucapkanlah syukur dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini. Dan yang juga terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam pujian syukur, sungguh ku bangga Bapa. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan layakkan kami untuk turut ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Kiranya melalui pengampunan, kasih, dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, boleh terus menguatkan iman kami untuk kami hidup taat dan setia kepadamu. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih juga atas segala berkat-Mu yang terus berlimpah di dalam kehidupan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami mempersembahkan sebagian dari hasil pekerjaan kami. Tuhan kiranya kuduskan persembahan ini, supaya layak dapat dipergunakan untuk mendukung berbagai pelayanan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati di dalam pengelolaan dana yang ada, berikanlah hikmat supaya seluruhnya dapat dipergunakan dengan bijaksana hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk terus berdoa, tetap berdoa. Doa sebagai sarana untuk kita memahami akan isi hati Tuhan, bukan doa yang transaksional. Mari kita nyanyikan, kiranya kita kembali berjumpa. Kiranya
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa kita, kasih dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan penyertaan dari Roh Kudus mengisi hari-hari kita, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.